Masalah muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan sudah berlalu, Syawal hampir selesai. Mudah-mudahan semua kita sudah menyelesaikan puasa 6-nya, dan itu adalah bagian dari yang sunnah. Tapi ketika diikuti selesainya Ramadan dengan puasa 6 itu sama kita, seolah-olah kita itu memang sama dengan puasa 1 tahun penuh. Maka apa yang diberikan oleh Allah itu adalah bagian daripada kebahagiaan yang dijelaskan oleh Allah kepada hambanya untuk mengikuti apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya berupa kewajiban. Kita mempunyai hak, kita juga mempunyai kewajiban. Maka apa yang dijelaskan dalam kalimat ini adalah bagian daripada kehidupan kita ini, untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Itulah intinya. Hidup di dunia ini, kebahagiaan dunia ini akan mengikuti kebahagiaan di akhirat apabila kita senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, dalam kalimat ini dinyatakan bahwa sesungguhnya hamba tidak akan pernah keluar dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah kecuali ketika dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, lalu ia tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Kalau intinya ketika ditanya oleh seorang muridnya, baik yang masih dalam belajar, Syekh Abdul Qadir Jalani, dikatakan apa itu kemudian kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan itu sesuatu yang diberikan Allah, apa yang kita minta itu semuanya dapat? Atau kebahagiaan itu apa yang terletak di hati masing-masing? Lalu apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani? Yang pertama keimanan itu adalah asas daripada kebahagiaan itu sendiri. Ya. Ada orang mungkin mencari-cari itu tetapi tidak mendapatkannya. Maka dikatakan al-abdu, hamba itu bergantung kepada apa yang dia rasakan dari hasil apa yang ia ibadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat nikmat, sebenarnya nikmat ini dalam perjalanan kehidupan ini kita menganggap sesuatu yang besar-besar itu dari nikmat. Kadang-kadang terasingkan yang kecil-kecil itu. Jadi suatu hari begini, Harun al-Rasyid mengundanglah para pembesar-pembesar yang ada di istana. Lalu di antara pembesar itu ada seorang ulama yang bernama digelar dengan Abu Sama. Abu Sama ini dia kuat pendengaran itu, maksudnya bukan pendengaran telinga saja. Begitu mendengar sesuatu dia bisa menyelesaikan sesuatu gitu. Jadi Abu Sama, dikenal Abu Sama. Lalu di tengah terik yang panas itu, Khalifah haus. Dipanggillah sama dia pelayannya. Lalu dipanggil pelayannya, dikatakan ambilkan aku segelas air untuk diminum. Air ini belum sampai,
Al-Alim Abu Sama ini mengatakan, ya Khalifah, ketika engkau haus seperti ini, lalu engkau ingin meminta segelas air untuk melepaskan dahagamu, tapi engkau tidak mendapatkannya kecuali engkau harus membayarnya. Jadi kata Abu Sama, apa yang kau lakukan? Lalu dikatakan oleh Harun al-Rasyid, separuh dari kekayaanku, dari kekuasaan dan kesultananku ini, kekhilafanku ini, akan aku habiskan untuk mendapatkan segelas air itu untuk aku bisa minum. Ya, ini kan sebenarnya kalimat yang dalam sehari-hari yang biasa kita lakukan. Ternyata suatu hari tak dapat. Apa yang bisa dilakukan? Berarti nikmat segelas air itu lebih kurang sama dengan separuh kekayaannya itu untuk dia mendapatkannya. Maka datanglah pelayan dengan membawa air itu. Lalu diminumlah. Lepaslah dahaganya. Begitu lepas dahaga, ditanya lagi oleh Abu Sama, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, engkau telah mendapatkan nikmat karena lehermu itu bisa menelan air itu dengan enak. Lalu lepaslah dahagamu. Seandainya air yang kamu minum itu tak bisa keluar melalui keringat dan tak bisa keluar dengan engkau buang air kecil, apa yang kau lakukan? Apa kata Khalifah? Seluruh harta kesultananku ini aku habiskan supaya air itu bisa keluar dari mulut. Jadi nikmat bisa menelan air, nikmat air itu bisa keluar lagi, itu tidak sebanding dengan apa yang kita miliki dari harta dunia ini. Begitu nikmatnya itu. Terkadang kita hal yang seperti itu kita remehkan dengan secara pikiran kita, dan kita menganggap nikmat yang besar itu adalah ketika aku mendapatkan jabatan yang tinggi, ketika aku mendapatkan kendaraan yang bagus, ketika aku mendapatkan rumah yang mewah, ketika aku mendapatkan tempat di sisi manusia dengan sesuatu yang dimuliakan. Padahal leher yang bisa menelan itu, lidah yang bisa merasa, tangan yang bisa itu nikmat yang paling besar. Cuma kita kadang itu kita remehkan. Begitu Allah tahan sedikit, kita akan habiskan seluruh harta kita untuk menyelesaikan nikmat yang kecil itu supaya kembali pada posisi normal. Nah, oleh sebab itu dijelaskan manusia ini memang dia bergantung kepada perintah hatinya. Oleh sebab itu antara roh dan jasad itu memang harus menyatu. Dia tidak akan dinamakan manusia kalau tidak ada roh. Dia tak akan dinamakan manusia kalau hanya roh saja, tak ada jasad. Nah, manusia selalu melupakan bagaimana apa yang menjadi kerohaniannya itu. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Athaillah, lam yastaslim li qahri law talabta li tadbiri nafsika li jalika fa kaifa iza dabbarta laha walau ikhtarta ma'ima ansaf. Jadi manusia itu selalu ingat dengan apa yang berada pada jasmaninya, tapi sesungguhnya rohaninya itu perlu digosok, yang itu berpusat kepada mata hati itu. Kita kan kenapa selalu dikatakan innamal a'malu binniyah, ikhlaskan saja, karena semua yang diberikan oleh Allah ini adalah pinjaman. Allah akan mengambil kapan dia inginkan, dan kita siapkah untuk itu? Ya. Kadang-kadang kita hanya berdoa mudah-mudahan dapat berita, mudah-mudahan husnul khotimah. Kalimat husnul khotimah itu masa hidup ini untuk menghadapi akhir daripada hayat itu sebagai husnul khotimah. Kalau sudah mati itu macam mana lagi kita mendoakan untuk husnul khotimah? Yang kita doakan apa? Firlahu warhamu afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, maafkan dia. Husnul khotimah kan di akhir itu. Itu yang pernah saya kisahkan dulu. Seorang yang menyerupai rumah sakit Islam, yang rata-rata memang orang Islam semua, orang Muslim mukmin semua itu yang berobat di sana, mayoritas. Dari 1000 orang mukmin, orang Muslim itu yang wafat, itu hanya 7% yang di akhir hayatnya lancar mengucapkan la ilaha illallah. Coba bayangkan. Itu bukan masalah yang lalu, masalah sekarang. Sekarang kalimat yang seperti itu kita lupa. Dengan apa?
dengan segala fenomena dunia yang kita hadapi ini. Kan? Diremehkan ini, sholat terlambat biasa saja, sholat tak mau gini biasa saja, ada kewajiban yang seperti ini ditinggalkan. Lalu kita apa? Tak menyatu antara ruh kita dengan saudara kita. Maka setelah Ramadan dan ini ada bulan Syawal ini, itu lebih identik dengan apa? Kalau bahasa Indonesianya halal bihalal, sebenarnya dibuka pun kamus bahasa Arab itu tak dapat kalimat halal bihalal itu. Ini kan kalimat halalun bihalalin. Sebenarnya kan dosaku ini coba kau halalkan, maksudnya kau maafkan, dosamu aku maafkan, kan itu sebenarnya halal bihalal itu. Dalam identik dalam bahasa Arabnya adalah silaturahim dalam arti yang besar. Nah, orang berpikir yang besar-besar itulah yang harus kita syukuri, padahal ada sesuatu yang berada pada diri kita ini nampaknya kecil tapi itu besar, berdampak pada kehidupan. Itu yang dikatakan. Juga ada sebuah kisah inspiratif. Sekelompok tentara, kalau dalam kisah itu tak banyak, hanya 5 orang, 6 orang dengan satu komandan memasuki sebuah negeri. Dia memasuki sebuah negeri, di tengah padang rumput itu dia melihat gembala. Lalu si gembala ini dengan segala domba-dombanya itu dia gembalakan. Lalu ketemulah dengan komandan tentara ini. Karena masuk di sebuah negeri itu, negeri asing baginya, dia katakan kepada gembala ini, apa yang kau lakukan? Dikatakan, aku gembala. Ini gembala domba-dombaku ini. Dan ada seekor anjing yang hidup bersamanya untuk mengawal gembala-gembalanya itu. Apa kata komandan pasukan ini? Dia katakan, jika engkau mau membunuh anjingmu ini, maka akan aku kasih 1 siling. Kalau bahasa kita 1 dirham, 1 dolar misalnya, atau 1 juta rupiah misalnya. Dia katakan, lalu dia berpikir singkat, uang segitu itu bisa dia membelikan 2 kali lipat dari domba itu. Begitulah, domba yang dikawal itu bisa dibeli. Lalu baik, disembelihnya anjing itu. Lalu dia katakan, setelah disembelih, jika engkau bisa menguliti anjing ini, maka akan kami tambah lagi 1 siling. Maka dikulitinya lah, karena dia berpikir 2 siling akan lebih banyak dia mempunyai harta. Lalu dia katakan, setelah dikuliti, cincang-cincang anjing itu akan kami tambah lagi. Lalu dicincanglah kami itu. Udah selesai itu, bahkan kata si gembala ini, seandainya engkau suruh aku makan daging yang sudah dicincang itu dan aku masak, dengan nambah 1 siling lagi akan aku lakukan. Apa kata komandan pasukan? Wahai anggotaku, ini negeri bisa kita jajah. Maksud kisah inspiratif ini, sebenarnya di dalam satu kelompok itu bukan musuh itu yang besar, tapi kena ada pengkhianatan di dalam kelompok itu. Kenapa? Kurangnya bersyukur kepada Allah. Jadi kadang-kadang negeri itu bisa dijajah bukan karena penjajah itu yang kuat, tapi karena adanya pengkhianatan di dalam negeri itu terhadap saudara-saudaranya. Maka itu dikatakan ruh dan jasad itu tak bisa dipisahkan. Maka Rasulullah SAW itu ketika subhanallazi asra bi abdihi, ketika Allah mengatakan maha suci Allah bi abdun, kalimat abdun itu adalah ruh dan jasad dan dia tidak bisa dipisahkan. Kenapa dia bisa berlaku seperti itu? Karena kekuatan Allah. Kalau kita bayangkan model kita sekarang ini, kita bisa berjalan dibawa oleh sebuah kendaraan seperti Rasulullah itu asra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tak mungkin bisa dengan secepat kilat seperti itu. Al-barq, buraq itu kan dari barq itu kan kilat, lebih kencang dari kilat itu. Tak mungkin jasad ini bisa. Tapi kenapa? Allah berkuasa atas itu. Kenapa? Keridhaannya kepada hamba. Itu yang kita minta dalam hidup. Makanya fenomena kehidupan antara seseorang dan seorang yang lain, ba'duhum ba'du dalam arti ukhuwah itu adalah bagian daripada
menunjukkan dari hasil kerjanya amalul qalb. Jadi kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu asasnya iman. Kebahagiaan itu adalah asasnya iman. Kenapa? Kenapa orang bisa bahagia menolong saudaranya? Karena nilai keimanannya. Kalau itu tak berlaku, hilanglah kebahagiaan itu. Mungkin orang bisa berkata, aku sangat bahagia tanpa harus berteman dengan orang ini, tanpa bersaudara dengan ini. Itu hanya fata morgana saja. Kebahagiaan semu. Karena manusia itu diciptakan adalah sosial antara satu dan yang lain. Makanya oleh Ibnu Athaillah, oleh Athaillah ini, Syekh Athaillah ini dikatakan, Al-Iskandarani ini, nilai keimanan itu asas dari kebahagiaan kamu dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dia tak akan terpisahkan. Maka ketika hubunganmu kepada Allah itu kuat, maka hubunganmu kepada manusia akan lebih baik. Dia kata hubungan baik dengan Allah itu akan tergambarkan dengan hubungan baikmu dengan manusia. Kalau hubungan dengan Allah yang kita lihat secara mata adalah baik, lalu dengan manusia yang tak baik, ada masalah hubungannya dengan Allah. Itu sudah dijelaskan dalam kalimat ini, la yahmilu ila rububiyyati wa laysa yaqwa alaihi dha'ifah al-basyariyah. Ketika muncul sesuatu yang tak baik pada dirinya dengan pergaulannya kepada sesama manusia, ada masalah hubungannya dengan Allah. Iman itu adalah amalul qalbi. Keimanan itu adalah amalul qalbi. Kalau dalam kita keseharian, kasih sayang itu kan pekerjaan hati. Tapi kan dia tidak cukup hanya di hati. Keimanan itu adalah pekerjaan hati. Dia tak cukup hanya ada di hati. Dia harus dilaksanakan, dinampakkan pada keseharian. Kalau kedua orang tua mengatakan aku sayang sama anak aku, cukup nggak dengan kalimat sayang yang ada di hati itu? Tak cukup. Makanya dia bela anaknya, dia sekolahkan anaknya, dia berikan nafkah kepada anaknya, dia berikan petunjuk yang baik. Amalul hati ini, apa yang kita kerjakan dengan hati ini tak akan pernah berlaku jika kita tidak mengaplikasikan atau melaksanakan dalam pekerjaan jawari. Pekerjaan jawari itu adalah anggota tubuh. Bagaimana kita meletakkannya itu? Jadi nilai keimanan kepada Allah ini tidak berlaku ada sesuatu masalah apabila seseorang itu dengan sesama makhluknya tidak baik. Itu kunci yang diberikan. Nah, fa ahmalat ma umirtu wa syaqaqta fiha wa damantu. Berarti hal yang demikian ini ia ragu dengan kebaikan Allah itu kepadanya. Kenapa dia tidak memberikan kebaikan kepada sesama makhluk? Itu yang pertama. Kemudian dalam sebuah ayat Allah menjelaskan di dalam Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Jadi dikatakan di langit itu sudah Allah catatkan rizqukum wa ma tu'adun. Allah telah mencatat rezekimu itu di langit dengan Lauhul Mahfuznya, ya. Allah sudah catatkan itu. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepadamu. Keimananmu itu harus yakin dengan itu. Dan tidak ada manusia yang bisa mengurangi rezekimu itu. Maka tak perlu takut dengan sesama makhluk dengan apa yang disebut dengan rezeki itu. Karena Allah telah porsikan itu. Nah, kalau ini masih dalam rasa takut akan diambil orang lain, atau masih punya rasa khawatir dengan pergaulan itu akan mengurangi apa yang ada pada kita, berarti ada masalah dengan nilai keimanannya. Manusia ini kan ketika dikasih nikmat, nilai sabar itu kan kalau dengan satu kesulitan itu mungkin lebih kuat kita. Kita diberikan kesulitan, kita dengan kesabaran. Masih nampak kesabarannya. Yang payah itu kan kalau kita diberikan nikmat. Manusia ini selalu nyeleweng nilai kesabarannya ketika diberikan nikmat. Ya kan? Jabatan itu kan amanah. Dan dia harus dengan bersabar untuk menjalani jabatannya itu. Maka karena jabatannya apa? Identik dengan apa? Dengan mendapatkan dunia ini dan mengeruk dunia ini dengan jabatannya itu. Karena di situ diperlukan kesabaran.
Maka kalau dia tidak sabar dengan itu, ada masalah dengan hubungannya kepada Allah. Dan itu yang dia lakukan kepada sesama manusia. Wa razaqta min ghaflin anni wa asani wa kaifa ma la arzu man ata'ani wa da'ani. Cobalah kita bayangkan. Allah itu orang yang ingkar, orang yang tak taat kepadanya masih diberikan udara ini kepada Allah. Udara nih ya, oksigen nih. Orang kafir, orang tak taat padanya, orang ateis, itu Allah tetap memberikannya. Masa kita yang orang beriman ragu dengan pemberian Allah itu? Karena ada masalah itu. Kita tengok banyak orang yang tak taat, banyak orang yang lupa kepada Allah, banyak orang yang tak menjalankan kewajiban kepada Allah. Jangankan orang kafir, yang mengaku sekarang muslim tak menjalankannya, itu pun masih diberi oleh Allah kebahagiaan, masih diberikan oleh kebahagiaan, mungkin semua ya, diberikan oleh Allah apa yang diberikan oleh Allah berupa rezeki kepada hambanya. Masa kita yang mengaku beriman dan merasa dekat kepada Allah tak yakin dengan pemberian Allah itu? Maka semakin dekat kita sama Allah, semakin baguslah hubungan kita kepada manusia. Semakin baik hubungan kita ke manusia, sesama manusia, maka Allah turunkan keberkahan itu dalam kehidupan. Nah, ini dikatakan waqad ruzikta min ghaflin anni wa asani wa kaifa la arzuq. Orang yang bermaksiat itu tetap diberikan oleh Allah rezeki. Kenapa kita orang yang beriman tak yakin dengan pemberian itu? Lalu apa yang menjadikan kita itu kebencian, menjadikan kita itu jahat kepada sesama saudara? Padahal porsi itu sudah ditentukan oleh Allah. Baca juga doa, Allahumma la ma'na lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la raddan lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Doa itu doa kesatuan hati dan jasad ini untuk pengakuan itu kepada kebesaran Allah. La mani'a lima ataita, tak ada yang dapat melarang jika Allah itu memberi. Lalu apa yang menjadikan kita takut kepada sesama makhluk akan porsi yang diberikan oleh Allah kepada kita? Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak ada yang dapat memberi ketika Allah melarangnya. Terkadang kan hidup ini kan tergantung kita saja, kedekatan hati kita kepada Allah. Maka yakinlah nilai keimanan itu adalah asas untuk menuju sebuah kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Lalu dikatakan wahya al-gharis lisyajarah syaqaha wa madadul khalifah min bariha minni kanal ijad wa ala dawamil imdad. Apa yang menjadikan Allah itu gembira atas hambanya? Nilai keimanan itu dilaksanakan dalam kehidupan keseharian kepada sesama makhluk. Hubungan yang kepada Allah itu akan terrealisasi dengan hubungan kepada manusia, maka Allah ridho dengan itu. Itulah diberikan nilai kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan itu asas yang pertama adalah nilai keimanan. Yang kedua dikatakan dalam kalimat ini, bagaimana seseorang itu menelaah. Makanya tadi antara nilai ibadah yang berhubungan kepada Allah, salah satu yang terbaik itu bagaimana kita membaca Al-Quran dan mentadabburinya, memahaminya. Karena itu asas. Iman akan berbarengan dengan keimanan kepada Alkitab. Iman kepada kitab itu adalah bagaimana kita bisa memahami Al-Quran itu untuk merealisasikan dalam kehidupan keseharian. Dia mungkin awal berat, tapi kebiasaan kita Ramadan membaca Al-Quran itu jangan ditinggalkan. Karena dia akan memberikan syafaat. Bacaan itu memberikan syafaat dalam kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Lalu dikatakan rahmati wa ma qana'tu bidunya hatta iddakhartu laka jannati wa ma iktafaita laka hatta attafiq huwa bi ru'yati fa iza kana hazil af'ali fa kaifa tashukku fi afdali. Jadi kalau engkau yakin dengan pemberian Allah itu, apa yang membuat kamu ragu? Karena membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran itu satu huruf itu diberikan pahala. Allah tahan. Bisa dia menangkal yang seharusnya, ulama bersepakat, bisa dia menangkal yang seharusnya musibah itu turun dengan apa yang kita lakukan dengan keyakinan membaca Al-Quran itu, bisa Allah palingkan musibah yang akan turun kepada seseorang itu. Nah, asas daripada nilai keimanan adalah keimanan kepada Allah dengan dasar iman. Lalu dia
mengikutinya dengan baca Al-Quran itu dalam kehidupannya. Nampaknya mudah, tapi menjalani itu makanya sabar. Allah menggabungkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Apa akibat dari ini? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Lihat tuh, Allah menggabungkan, wahai orang-orang yang beriman, ya. Apa yang disuruh oleh Allah pertama setelah memanggil orang beriman tuh? Ittaqullah. Iman digabungkan dengan nilai ketakwaan. Setelah orang ini disuruh untuk bertakwa, apa yang dikatakan? Wa qulu qaulan sadida. Katakan sesuatu yang benar. Mengatakan yang benar ini berat. Kalau udah nampak dunianya itu, biarlah orang ini berbohong untuk mendapatkan dunianya itu. Tapi sesungguhnya itu sebentar enaknya itu. Sebentar kebahagiaan yang didapat tuh. Karena pandangan dunia itu lebih kepada itu. Setelah itu habislah. Tapi kita bertahan. Kita kalau sudah berbohong, mesti akan berbohong di atas kebohongan yang lain. Tapi begitu kita mengakui kesalahan, memang kita dimarahi dengan orang yang kita bersalah kepadanya. Tapi waktu itu saja, setelah itu hidup kita tenang. Makanya kalimat yang kecil dalam kalimat hikmah bahasa Arab itu, katakanlah sesuatu yang benar itu walaupun pahit. Pahit itu sebentar. Karena kita mengakui kesalahan itu sulit, tapi begitu kita akui kita dimarahi, selesai sampai di situ. Cuma kalau kita berbohong, hari itu enak. Besok akan lebih berbohong lagi. Sesungguhnya ketika kita berbohong kepada makhluk, kita telah membohongi diri kita sendiri. Kita berarti mengenepikan Allah sebagai yang telah maha sami'an basyira. Allah maha melihat lagi maha mengetahui itu. Makanya kalimat pendek di surat Al-Nisa itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kecil aja kan kalimat itu. Dalam kalimat itu sesungguhnya Allah. Kalau dah kalimat sesungguh itu takkid, menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Kalau terjadi penyelewengan dalam penyampaian hak itu, maka akan terhukum kepada orang yang penyampaian itu. Maka Allah sambung kalimat amanah, wa iza hakamta bainan nasi fahkumu bil adli. Adil itu kalimatnya mudah diucapkan. Antahkumu bil adli, agar engkau berhukum dengan menghukum sesuatu yang adil. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum itu untuk kamu tidak berlaku adil. Itu dalam ayat yang lain, ya. Jangan sampai kebencian kepada suatu kaum itu atau kepada seseorang itu membuat kamu tidak berlaku tidak adil kepada orang itu. Itu sulit. Tapi itu adalah bagian daripada ittaqullah tadi itu. Wa qulu qaulan sadida. Nah, maka lalu Allah katakan apa? Kejadian-kejadian yang kita hadapi hari ini itu yang dijelaskan Allah. Innallaha ya'izukum bih. Sesungguhnya kejadian-kejadian yang telah berlalu dulu itu akan terjadi pada masa kita juga, tapi dalam bentuk yang lain, cuma porsinya sama. Ya, di Ramadan kemarin kita bicarakan, kita sudah berbicara tentang sosok Qarun yang keluar membawa rombongannya, dibuatnya macam festival, digotong dia dengan kursi emasnya itu. Lalu ketika itu orang yang kurang nilai keimanannya kepada Allah, dia akan mengatakan ya laitana misla Qarun. Hari ini kan seperti itu. Ketika lewat orang yang mewah, punya jabatan tinggi, punya sesuatu yang ada di dunia ini, punya kekuasaan, punya segalanya, lalu ketika lewat dengan rombongannya, ada yang berdecak kagum, ya laitana misla. Sebenarnya di zaman Qarun juga begitu, ya laitana misla Qarun. Seandainya kita seperti Qarun, mempunyai harta, bisa menguasai orang, tentu alangkah bahagianya kita masuk dalam rombongan itu, dihormati oleh rakyat. Kan begitu kata mereka. Falamma, Allah kata, tatkala Qarun itu kami benamkan ke dalam bumi, dan hari ini menjadi danau Qarun, ya kan? Apa kata orang-orang yang tadi berdecak kagum, ya laitana misla Qarun, seandainya kita seperti Qarun,
tentu kita sudah terbenam pula di danau ini bersama Qarun. Itulah akal yang dinaungi oleh dunianya. Bukankah itu juga terjadi pada zaman kita? Tapi bukan Qarun. Seandainya aku menjadi seperti itu, tentu aku dihormati oleh orang banyak. Tapi begitu pakai baju kuning, seandainya aku sama dengan dia, tentu aku udah pakai baju kuning pula. Apa yang beda? Tidak ada yang beda dengan zaman Qarun dengan zaman sekarang. Cuma porsinya berbeda. Maksudnya bentuknya saja yang berbeda. Orang dihormati seperti itu dengan segala hartanya, dengan segala apa yang dia punya. Hari ini pun kita kalau berurusan, cobalah kita datang dengan berjalan kaki, dengan sebuah urusan yang ada kita di sebuah institusi. Jangankan urusan kita bisa selesai hari itu, ditengok pun kita tidak. Bukankah itu juga masanya, masa-masa dulu yang telah dibalikkan oleh Allah dalam urusan itu? Berapa banyak yang terjadi di sisi kita. Kalau sudah orang tak berpunya wafat, tak ada yang datang kecuali orang-orang DKM masjid yang datang ke rumah. Coba giliran orang yang berpunya, jangankan manusianya, karangan bunganya habis jalan itu semuanya. Bukankah itu kehidupan Qarun? Kita selalu mencaci Qarun, mencaci Musa, mencaci Fir'aun. Bukankah itu juga kehidupan kita? Itu sudah di alam yang seperti itu. Berdecak kagum dengan kekuasaan dan kebenaran itu. Ya. Saya tidak melarang orang. Nanti dikatakan pula ada pula yang tukang buat bunga ini ustadznya mengharamkan bunga. Tidak. Maksudnya bukankah kehidupan yang seperti itu juga kehidupan yang telah berlaku pada zaman dahulu? Ini yang kita harus perbaiki antara satu sama lain. Saya tidak mengatakan saya paling baik pada itu. Kenapa kita selalu mencaci maki sesuatu yang dicaci maki oleh Al-Quran, padahal kita berada pada kehidupan yang seperti itu. Kan ini yang diperbaiki itu. Maka nilai setelah kita baca Al-Quran itu, apa kata Ibnu Athaillah, harus ada nilai istiqomah kepada Allah. Jadi nilai keimanan, qiraatul Quran, kemudian apa? Membaca Al-Quran itu dengan mentadabbur, memahami apa arti-arti. Maka dikatakan innallaha ya'izukum bih, innallaha sami'an basira. Jadi dalam ayat yang tadi itu, Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada siapa yang berhak untuk menerima amanah itu. Apabila kamu menghukum mereka, maka berhukumlah dengan cara yang adil. Tapi Allah ingatkan, innallaha ya'izukum bih, sesungguhnya kisah-kisah terdahulu itu akan menjadi mau'izah dan nasihat bagimu jika engkau bisa menelaahnya. Maka yang diperlukan daripada itu, karena Allah itu adalah sami'an basira, istiqomah kamu. Istiqomah ini kan enak ngomong ya. Tapi ketika kita minta bagaimana kita bisa konsisten, itu berat. Karena pekerjaan rutin itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Ya. Makanya Rasulullah mencontohkan kepada kita rutinitas sepertiga malam terakhir itu kepada Allah, agar kita ini tidak termasuk dalam kehidupan yang sebelumnya itu menjadi suatu nasihat bagi kita, karena itu menjadi pelajaran. Apa yang dijadikan oleh Allah dalam kisah-kisah dalam Al-Quran yang terdahulu, dia akan berulang dalam bentuk yang lain. Cuma kita saja yang tidak sadar, padahal kita sudah berada dalam kehidupan itu, ya kan? Dosa yang paling besar setelah syirik itu adalah membunuh. Tapi yang berlaku di tengah-tengah umat Islam sekarang, membunuh satu sama lain. Ini yang perkara yang besar. Lalu dikatakan dalam kalimat ini, untuk mendapatkan wa in azhara rahmati wa ma qana'ta bid dunya, untuk mendapatkan rahmatku, agar engkau bisa mendapatkan ketenangan dunia, itu adalah kunci untuk engkau mendapatkan ketenangan akhirat. Nah, istiqomah ini menjadi satu asas dari sekian asas yang ada. Rutinitas itu akan selalu, makanya dikatakan afdalul amal, sebaik-baiknya pekerjaan itu adwamah. Adwamah itu senantiasa, rutin. Wa in qalla, walaupun dia sedikit. Jadi kita kalau malam itu walaupun sholatnya 2 rakaat dengan 1 witir, 2 rakaat tahajud dengan 1 witir, tapi lanjut setiap malam, itu lebih baik daripada sebulan sekali tapi 11 rakaat gitu. Maka dijelaskan adwamah, rutinnya itu, wa in qalla, walaupun sedikit, itu muttafaqun alaih.
Dari riwayat muttafaqun. Pekerjaan itu yang terbaik kata Rasulullah rutinitasnya, walaupun sedikit yang dikerjakan. Disitulah tempat kita menatap apa-apa yang diberikan oleh Allah berupa nikmat kepada kita. Kalau kita memandang di luar ini, di luar rumah kita, di luar ibadah kita ini, kurang aja apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tengok ini kurang, tengok ini kurang, ya kan? Tengok ini kurang, kurang aja. Kita akan diobsesi dengan dunia itu kurang. Padahal yang diberikan itu dah lebih. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang lain tuh tak bisa sholat subuh macam ini, tak bisa beribadah dengan baik, selalu diteror, ya kan? Perang. Sekarang anak-anak kita yang berada di Sudan pulang dengan apa? Karena perang saudara. Apa yang dicari? Tentara yang satu yang resmi dengan pemerintah ketika dulu melawan musuh di selatan Sudan itu mereka mengambil tentara-tentara yang dilatih karena kekurangan tentara, maka bergabunglah dengan pemerintah. Begitu sudah aman dan yang selatan itu merdeka, konstitusi merdeka, begitu presiden yang lama ditahan, ya kan? Jadilah mereka berkoalisi untuk mendapatkan pemerintahan. Di tengah jalan saling tak puas. Yang tadinya ini bersama akhirnya berperang satu sama lain. Apa yang kurang? Keistiqomahan kepada Allah, kurangnya mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mau diapakan? Disitulah dunia Islam kita yang ada. Makanya orang kadang-kadang, mana nih orang Islam nih kok dia sama dia berperang. Peperangan itu tadi kenapa? Bukan karena musuh yang besar, tapi karena adanya pengkhianatan di dalam tubuh yang tadinya kuat itu. Ini yang bahaya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah menggilirkan, mengulang terus apa yang pernah terjadi pada sebelumnya. Tapi manusia yang katanya beriman pada Allah tidak mengambil pelajaran dan nasihat dari kejadian-kejadian yang telah diberikan oleh Allah dalam keterangan yang ada dalam Al-Quran ini. Itu yang ketiga, istiqomah. Lalu dikatakan faza'uni ribubiyatihim mustaslimina wa tarahu anfusahum baina yaday mafrudah fa'uridat audan zalika rahatan fi nufusihim wa nuran fi uqulihim. Kedekatan kepada Allah itu akan memberikan cahaya kepada akal manusia. Kedekatan kepada Allah itu akan berikan cahaya kepada mata hati manusia untuk dia tidak berbuat melanggar daripada aturan Allah itu. Makanya dalam kalimat ini salah satu juga dari kebahagiaan dunia dan akhirat itu senantiasa melaksanakan kewajiban kepada Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi istiqomah itu bergantung kepada kewajiban yang diberikan oleh Allah itu dijalankan oleh manusia. Maka itu tadi. Kadang tidak sebanding juga. Ini orang ini rasanya banyak ibadah, tapi kenapa tidak berbaikan satu sama lain? Berarti ada hubungan di ibadah itu yang tak selesai dengan Allah. Itu dia. Kalau ini selesai, ini akan selesai ke sini. Syaitan itu tetap mengincar. Jadi iblis itu tetap mengincar manusia karena dia telah bersumpah dengan Allah, la aqudanna siratakal mustaqim. Baik Allah, aku terima engkau melaknatku, oke. Tapi beri aku tangguh. Tangguh ini dipergunakan oleh iblis untuk menggoda manusia ini. Tapi Allah tetap mengatakan illa ibadiyas shalihin. Siapa yang selamat dari godaan ini? Yang saleh. Siapa yang soleh ini? Yang senantiasa melakukan islah. Islah itu adalah perbaikan diri. As-salihun itu kan orang-orang yang perbaikan diri. Amal saleh itu amal kebajikan betul, tetapi dia selalu memperbaiki diri. Karena manusia ini tak ada yang tak bersalah. Dari kejadian yang ada dia ngambil pelajaran, lalu dia jalankan. Ya? Yang kita doakan selalu ini as'aluka husnul khotimah itu sebelum mati. Ya? Sebelum mati, karena akhir hayat ini yang diminta untuk husnul khotimah. Kita minta kepada Allah. Kalau sudah mati, susah kita mendoakan orang sudah mati untuk husnul khotimah, karena di akhir hayat tadi yang tahu adalah Allah dengan dirinya sendiri. Tapi kalau kita minta ampunan, oke. Makanya doanya ampunkan, rahmati, ya, rahmat, ya Allah, ampunilah dia, rahmati dia, wa'afihi, berikan afiah, wa'fu anhu, maafkan. Tidak ada permintaan di situ untuk itu. Kalimat semoga husnul khotimah itu ketika hidup ini untuk menghadapi akhir daripada kehidupan itu.
Itu dia. Lalu ayyuhal abdu al waqtul ladzi anta tastaqbiluhu lam utalibuka fil khidmah fala tutalibuni fihi bil kismah. Ada Allah meminta kepada kita selain daripada kita taat kepadanya? Tak ada. Berbeda antara Allah dengan manusia. Manusia ketika menolong seseorang ada terdidik di hatinya supaya nanti akan ditolong lagi. Tapi kalau Allah, dia minta ketaatan saja. Takwa itu kan nilainya taat, patuh. Ittaqullah itu patuhlah kepadaku, itu saja minta Allah. Dan Allah tak pernah berhitung-hitung itu dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Makanya Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, engkau tak akan bisa menghitungnya. Habis kalkulator kita tak akan bisa. Taat kita, tak taat kita, jalan terus itu diberikan sama Allah kepada kita. Tapi kepada sesama makhluk tak bisa dia. Dia akan punya batas tertentu, sampai batas tertentu dia tak akan memberi lagi. Kenapa? Bosan dia melihat. Itu makhluk. Tapi kalau Allah tidak. Dan Allah itu sekali lagi tidak akan dia turun derajatnya kalau kita tak menyembahnya. Dan Allah itu tak akan kurang apa yang dipegangnya berupa khazain, perbendaharaan kekayaan Allah itu, karena dia memberi tak akan pernah kurang. Maka itu dalam satu yang dijelaskan oleh wa iza istakhdamtuka at'amtaka wa'lam bi anni la ansaka walau nasitahu wa inni zakartuka min qabli an tazkuruni. Kata dijelaskan oleh Ibnu Athaillah ini, wa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menjelaskan pada dirinya bi anni la ansaka, aku tak akan pernah lupa dengan makhlukku. Lalu dikatakan wabil kismah wa kallafani min qalbi. Jadi kata walaupun makhluk itu melupakanku secara hatinya, tapi aku tak pernah melupakannya. Bukti Allah tak melupakannya, Allah tetap kasih kehidupan, Allah tetap kasih udaranya dengan secara gratis. Itu udara yang kita hirup itu saja sehari itu kalau kita bayar tak cukup harta kita untuk membayar. Lalu apa yang menjadikan kita mengumpat kepada Allah dengan segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini? Wa anni zakartuka min qabli an tazkuruni. Sesungguhnya aku lebih dulu ingat kepadamu walaupun kau tak mengingat kepadaku. Itu kata Allah. Wa anna rizqi alaika daiman wa in asaitani. Rezekiku kepada engkau tetap. Ini dalam hadis kursi dikatakan walaupun engkau bermaksiat kepadaku. Lalu kalau udah kata-kata ini dikatakan wa iza kunta laka kadzalika fi aradi anni fa kaifa tara an akuna min ikbali. Jika itu yang aku lakukan kepada makhlukku yang bernama manusia itu, kepada makhluk ini, walaupun dia bermaksiat aku lakukan, apalagi kita ini taat kepada Allah dengan menjalankan kewajibannya, apa yang mau kita ragukan? Ketenaran, kehebatan, keilmuan, punya kekayaan, semua pemberian Allah. Jika itulah kita ikhlaskan kepada Allah, jalan itu nampak kepada suatu kebaikan itu, tak akan mungkin hilang. Makanya nilai keimanan akan selalu berbarengan dengan keistiqomahannya itu. Maka semakin dekat seseorang itu kepada Allah, seharusnya semakin baik dalam lingkungannya untuk bergaul sesama makhluk. Itu dia. Kenapa manusia saling berperang? Karena jauhnya. Nilai sosialnya kenapa hilang? Karena jauhnya dia dengan Allah. Nilai-nilai yang baik itu kenapa kurang? Karena jauhnya manusia itu berupa makhluk itu kepada Allah. Semakin dekat dia, semakin baik dia kepada sesama. Itulah intinya ibadah itu. Maka di akhir ini dikatakan seberat apa yang kamu perserahkan dirimu kepada Allah, maka sekuat itulah yang akan menjadi kamu berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Itu sudah jelas dalam kalimat itu. Antam tasilu amri fala tu'rad anni fa innaka la tajid min tastabdilu minni wa la tughayyiru bi ghairi fala ahadun yughnika anni. Tak ada sesuatu kekuatan pun yang bisa memberikan kekayaan kepadamu kecuali aku, kata Allah. Dan tak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali aku. Dan apa yang aku lakukan kepada hambaku itu tak pernah aku lupakan. Maka semua kita ini kanat, orang yang diberi amanah itu kanat mas'ula, akan mempertanggungjawabkan. Itu yang dijelaskan oleh oleh dalam surah Yasin itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
berbohong nanti karena mulut ini ditutup. Yang berbicara itu tangan, yang berbicara itu kaki, bahkan paru-paru itu pun berbicara dia. Selama aku berada di tubuh Fulan ini, apa yang dilakukan si Fulan ini? Paru-paru itu mengatakan, ya, akan mengatakan apa yang dilakukannya. Kaki ini akan menjawab apa yang kemana dia pergi. Tangan jari ini akan menjawab apa yang dia lakukan terhadap sesamanya, ya kan? Maka apa yang ditulis itu akan berbicara nanti. Aku dulu pernah menulis sesuatu, apa? Menghabisi anak buahku. Itu akan berbicara tangan jari itu. Dan hidung ini akan berbicara, aku menghirup yang ini, aku mencium sesuatu aroma maksiat. Telinga ini pun mengatakan, aku mendengar. Mata ini aku memandang sesuatu dengan si Fulan ini dengan sesuatu yang lebih banyak maksiatnya. Maka tak bisa kita lari di hari berhisab itu di hadapan Allah. Maka selalulah berbuat baik. Wabashiruhum bil ma'ruf. Jadi kalau dalam kalimat Said Qutb mengatakan wabashiruhum bil ma'ruf, berbuat baiklah kepada orang-orang itu walaupun dia tak berbuat baik kepada kita. Sudahlah, serahkan itu kepada Allah. Maka posisi Ramadan dan Syawal ini untuk kita saling memaafkan, itulah kita berjalan dengan cara yang baik agar Allah menurunkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tujuan akhir dari akhir kehidupan itu adalah kalimat la ilaha illallah, dengan kita mendapatkan husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Hidup itu singkat saja. 60, 70, 80, payah mencari orang yang umur 90 hari ini. Hari kemarin duduk sama kita, tahu-tahu kita dapat dengar kabar sudah selesai. Apa yang bisa kita siapkan untuk menghadapi yang akhir ini? Lalu kenapa perselisihan itu kita teruskan? Kan itu yang perlu menjadi pertanyaan kita. Kenapa kita tidak lebih banyak memberikan maaf di Syawal, di bulan Syawal ini, agar kita menyambungkan silaturahim ini. Ketika Allah menyambungkan rahim Allah itu diturunkan untuk sifat yang pemaafnya itu. Dan itulah yang terjadi kepada kita. Qaulan sadida tetap dilakukan, tapi sifat memaafkan itu yang lebih baik. Dan orang yang memberi maaf itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kalimat yang sedikit ini memberikan wawasan bagi kita untuk melakukan ini. Dan sekali lagi, annal khaliq laka bi qudratihi, sesungguhnya Allah itu Maha pengasih lagi Maha penyayang kepada para hambanya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Kalau bisa dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi membahas tentang keyakinan kepada Allah bahwa rezeki itu memang sudah ditentukan, sudah ditetapkan untuk kita selaku manusia. Bolehlah kita merasakan itu. Tapi saya ingin bertanya, saat ini kan fenomena di masyarakat kita ini kan pengangguran banyak, orang kesulitan mencari kerja, harga-harga mahal. Ini dipacu oleh kenaikan harga kerja. Saya sering ditanya, apa sebenarnya konsep Islam? Rumus dari Islam ini agar keluarga-keluarga yang sedang kesusahan sekarang ini itu punya apa solusinya? Dan kita dapat penghasilan. Terus biasanya kan kita kan mengajarkan untuk orang, tapi teknisnya bagaimana sih? Teknisnya percaya bagaimana cara kita yakin bahwa rezeki itu sudah dari Allah. Tapi teknisnya bagaimana? Mengajarkan orang untuk yakin bahwa rezeki itu dari Allah dan itu dapat diaplikasikan oleh masyarakat. Ini loh yang diajarkan oleh Rasulullah agar Anda tidak miskin, karena kalau Anda miskin maka akan mendekatkan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita susun satu tesis doktor. Jadi begini, kita hadir di masjid ini, mana yang lebih banyak yang tidur dari yang hadir di masjid? Lebih banyak yang tidur. Kenapa dia tidak melakukan itu? Berarti kan keyakinannya kita dipertanyakan. Sebenarnya jawaban itu ada pada diri kita. Ada nggak sesuatu yang ketika kita ditimpa kesulitan yang sangat sulit, lalu dengan kita keyakinan kita kepada Allah, lalu Allah berikan solusi? Mesti ada setiap orang tuh. Bagaimana mengaplikasikannya? Hadir ke masjid, terutama yang kepala rumah tangga ya. Sekarang apa yang dicari di jalan itu? Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Sehingga kewajiban kepada Allah itu tinggal menggeser waktu sholat, menggeser ini. Tak mau dia singgah ketika azan tuh dalam segala kegiatan singgah. Berarti kan keyakinannya tuh nggak kuat. Dia lebih memandang kehidupan ini dengan akal. Kalau memandang dengan akal, mesti seperti itu, Pak. Maksudnya bagaimana mengaplikasinya? Kita bergerak. Kalau kita sering bertemu, tentu ada sesuatu yang bisa dirumuskan. Masjid misalnya, ada badan amil zakat. Ini secara konkretnya, bisa masjid itu berunding dengan orang-orang yang berada pada amil zakat itu. Entah diberikan sebagai bagian daripada modal kerja, tapi jangan setelah modal kerja itu diberikan, kita cerewengkan pula amanah itu. Tetap menjalankan itu. Cobalah, saya yakin ya, saya banyak orang-orang, Ustadz ngomong aja, mana aplikasinya? Saya bilang, hadir ke masjid, duduk kita bersama, kita carikan solusi. Tepat waktu sholat, jalankan kewajiban kepada Allah. Tidak mungkin Allah meninggalkan hambanya. Orang kafir aja dikasih Allah rezeki. Nah, banyak orang-orang yang seperti itu mempertanyakan kepada saya, bawa, ayo kita datang. Apa solusinya? Apa yang dibutuhkan? Modal. Betul-betul bekerja, terus ada kontrol. Nah, ini kan jalan. Hubungan sama Allah itu kuat, mesti Allah memberikan pencerahan kepada hati ini untuk membuka hati-hati manusia ini untuk menolong. Itu Pak, konkretnya maksudnya ada lembaga yang bisa membantu, ada kita menggiring manusia ini untuk. Kalau dalam kebersamaan ini kan banyak pikiran yang bisa. Kalau hanya duduk di rumah suntuk, lalu kewajiban kepada Allah tak dilakukan, tidak terbuka deh. Makanya dikatakan silaturahim itu membuka rezeki, ya kan? Banyaknya kita berhubungan sesama ini, banyak kita dapat informasi. Secara akalnya, informasi yang ada ini kita lakukan dengan sesuatu yang bersama. Kebersamaan inilah yang akan menjadikan solusi dalam kehidupan itu. Padahal sebenarnya orang-orang begitu tuh dia tahu itu. Maksudnya di dirinya tuh ada dalam perjalanan hidupnya, di masa yang sangat sulit dia meminta kepada Allah, mesti Allah kasihkan jalan keluarnya. Ada sesuatu yang dia tidak sangka dalam kehidupan itu bisa menjadikan jalan keluar. Cuma biasanya manusia ini berbohong pada dirinya sendiri. Sering berbohong pada dirinya sendiri. Nah, ketaatan kepada Allah, saya sekali lagi, kami ini cerita kita pribadi-pribadi nih. Kami ini tamat dari luar negeri itu tak bawa apa-apa, Pak. Pulang ke Indonesia nih. Kalau dibilang orang, kalau dulu kita pulang tuh, apa kata orang? Ijazah impor, pulang nganggur. Sepedih Pak, pedih. Kalau bahasa harian kita nih padia. Tapi apa? Nah, mustahil Allah tak memberikan jalan ketika kita bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Enggak mungkin Pak. Kasihlah pemahaman pada, ketatkan ibadahmu kepada Allah. Enggak mungkin Allah tak memberikan solusi. Yakinlah. Kenapa orang ini selalu mengeluh dengan kemiskinannya? Karena enggak dekat dengan Allah. Karena yang di otak ini kita ini udah salah. Makanya kita dulu sekolah itu yang menjadi tujuan tuh pergi sekolah favorit, keluar dari sekolah favorit, terkenal, jadi pejabat yang besar. Kan itu yang dalam pikiran otak-otak orang suka. Padahal itu semua itu anugerah Allah semua. Tak mungkin Allah tak memberinya. Lalu gini, ada dua jalan. Allah beri. Ini orang ini maksiatnya banyak, tapi dia tetap jadi diberikan jabatan semakin tinggi. Ada Allah memberi, tapi Allah tak ridho. Biasanya bad ending. Akhir dari perjalanan itu buruk.
Ada Allah memberi tapi ridho, tinggal kita memilih. Memang kadang-kadang yang untuk menuju ridho ini lebih berat. Tapi yang ini biasanya dengan maksiat dia dapat, tapi Allah tak ridho. Tapi akhirnya kehidupan itu buruk. Mana yang mau kita sulit sedikit, tapi di akhir itu adalah bahagia. Kebahagiaan ini kan bukan karena dunia ini. Kebahagiaan itu adalah yang berada pada hati kita, antara hubungan kita dengan Allah. Tak semua orang yang mempunyai jabatan dan kebahagiaan itu datang kebahagiaan kepada dirinya, berarti dia berbohong padanya. Aku dah tenang dengan segala ini. Tidak juga. Banyak yang akhir dari. Jadi intinya Pak, tindakan konkret seperti apa? Bergaul, silaturahim, datang ke tempat-tempat yang memang dirahmati oleh Allah. Masjid ini kan dirahmati oleh Allah. Tak mungkin seorang pengurus masjid tak mencarikan solusi untuk kehidupan jamaah yang ada di sekitarnya. Berkumpul itulah yang akan menjadikan rahmat. Bilangkan sama mereka, ketatkan hubunganmu sama Allah, bergaul dengan yang baik, dengan silaturahim. Makanya Jenderal Sudirman itu halal bihalal di Pendopo itu kan untuk melihat para gerilyawannya itu di mana nih prajuritku ini, mana yang bisa dibantu, kan seperti itu. Nah, berkumpulnya kita itu akan menjadikan solusi terbaik dalam keadaan. Makanya pasti kalau kita sudah berkumpul itu ada solusi. Jadi sebenarnya pun para sahabat Rasul itu bukan orang-orang yang hebat, tapi karena selalu mengikuti Rasul itu Allah berikan jalan itu aja. Tak mungkin Allah tak memberikan jalan keluar. Sama dengan kajian tadi, orang kafir tak taat sama Allah, membangkang pada Allah, dikasih juga oleh Allah jalan. Cuma intinya Pak, tak ridho Allah. Allah tak memberikan ridhonya. Orang mukmin, memang dunia ini tempat dunia ini tempat cobaan bagi orang mukmin. Tak mungkin Allah tak memberinya. Nah, jadi bagian daripada itu adalah, sekali lagi saya katakan, yakinkan kepada diri orang itu beribadah yang ketat, mustahil Allah tidak memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dia lakukan. Kalau dia tidak diberikan jalan keluar, berarti ada yang salah antara hubungan dia dengan Allah. Mungkin itu yang dapat saya jawab, Pak. Maka dengan kita berkumpul itulah kita dapat solusi. Oh, ini kesini urusannya, ini kesini urusannya, ini kesini urusannya, ini solusinya. Tak mungkin tetangga-tetangga kita yang berlebih itu tak memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang didapat itu. Nah, itulah cara Allah membuka hati. Siapa yang membuka hati orang? Allah yang membuka untuk memberikan jalan keluar. Allah yang memberikan kasih sayang kepada teman kita itu untuk membantu kita. Maka Rasulullah dari jauh-jauh hari mengatakan, aku berjalan dengan seseorang sahabatku, lalu aku penuhi hajatnya, ya kan? Nah, itu lebih baik daripada aku beriktikaf di masjidku 1 bulan penuh. Maksudnya ibadah sama Allah itu tidak akan berarti kalau seseorang yang beribadah kuat sama Allah itu tak membantu saudaranya. Maka keimanan itu juga yang menjadi solusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak tidak ingin juga memuaskan untuk jawabannya, tapi yakinlah keyakinan itu akan datang berangsur dengan ketaatan kita kepada Allah, dan jalan keluar itu akan diberikan oleh Allah dengan ketaatan seorang kepada Allah. Dan itu yang kita dapatkan adalah jalan keluar dan ridho Allah atas jalan yang kita tempuh. Kalau orang-orang yang tak taat itu ya dapat juga, tapi tak ada ridhonya kepada Allah, akhirnya akan menjadikan sesuatu yang sulit untuk bagi dirinya berhadapan dengan Allah. Kita tutup dengan doa kita memajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni dan Engkau lindungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.